Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam anak-anak. Mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini dilaksanakan online lewat Zoom dikarenakan di pagi hari Ibu ada acara, jadi dilakukan di malam hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa dahulu untuk ketua kelas. Apakah ada di room Zoom? Ya Bu, oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum memulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ibu akan mengirimkan link Google Form di lewat lewat WhatsApp. Ibu soalnya nggak bisa lewat chat di Zoom ini. Jadi Ibu kirimkan lewat chat. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak materi kemarin itu kita mempelajari apa? Udah pada nggak ingat? Kerapatan zat, Bu. Betul ya. Materi kemarin itu kerapatan zat dan untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas suhu dan pengukurannya. Ada yang nggak, ada yang tahu nggak apa itu suhu dan pengukurannya? Oke, kalau belum tahu kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, sebelum Ibu mulai, eh, pernah nggak kalian itu merasakan panas saat megang gelas yang berisi panas? Apa yang berisi panas, yang berisi air panas gitu di gelas. Nah, apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Masnya ikut panas, Bu. Oke, em, betul ya. Tangannya itu saat kita memegang gelas itu yang berisi air panas akan terasa panas di tangan. Disebabkan karena perpindahan panas dari air panas ke gelas, kemudian dari gelas ke tangan melalui proses konduksi termal. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian suhu dengan tepat. M- Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis termometer dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan skala-skala pengukuran suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang keempat itu ada melakukan konversi skala suhu dari satu satuan ke satuan lainnya. Yang terakhir itu menerapkan konsep suhu dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu, ayo diskusi mengapa termometer dapat mengukur suhu, bagaimana suhu mempengaruhi pergerakan partikel dalam zat. Nah, ini Ibu akan membagikan kelompok untuk LKPD. Nah, kelompoknya itu seperti minggu kemarin saja. Jadi, sudah ada grup WhatsApp ya, teman-teman. Untuk link LKPD-nya Ibu kirimkan lewat via chat ya. Jadi nanti kalian bisa akses dan edit di sana. Oke, ini tujuannya itu ada menjelaskan konsep suhu sebagai ukuran tingkat panas dinginnya suatu benda. Yang kedua, menganalisis hubungan antara suhu dengan dengan gerakan partikel dalam zat. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja termometer dalam mengukur suhu. Yang keempat, membandingkan gerakan partikel pada bagian tingkat suhu. Selanjutnya itu ada orientasi masalah. Nah, kalian bisa membaca apa yang disuruh dalam LKPD tersebut ya. Nanti kalian isi pada kolom di bawahnya. Oke, selanjutnya itu itu penyelidikan PET. Petunjuknya itu yang pertama ada buka link yang ada di LKPD tersebut. Nah, selanjutnya
kalian pilih sesuai itu ya, status itu, terus temperaturnya diatur. Nah, terus ini kalian nanti bisa diisi sesuai yang kalian mau. Sampai yang kegiatan 3 itu. Oke, Ibu contohin ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini ya yang stats ini. Nanti kalian atur suhunya yang di bawah ini. Sesuai yang kalian mau. Nanti dimasukin ke tabel yang tadi itu. Gitu ya. Nanti dilihat kayak eh, tersebar atau gimana gitu. Lanjut. Nah, setelah kalian mengisi tabel semuanya dari data yang diambil di pet tadi, kalian bisa eh, analisis data dan pembahasannya kalian diisi di kotak ini ya. Jawab pertanyaan yang nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selanjutnya itu kalian bisa menyimpulkan hasil pengamatan dan analisis data yang kalian dapat di atas tadi. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Baik, bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, Udah, Bu. Sudah, Bu. Ibu tunjuk aja ya buat yang menjawab dari ini perwakilan per kelompok. Di Zoom apakah untuk kelompok Mbak Umi sudah? Sudah, sebentar. Baik, Ibu minta buat menjawab yang orientasi masalah ya, yang ayo diskusi soal nomor 1 sampai nomor 3. Baik, Bu. Yang nomor 1 itu, apa yang kalian rasakan ketika menyentuh benda panas dan dingin? Ketika menyentuh benda panas, kita merasakan sensasi panas atau hangat. Sedangkan ketika menyentuh benda dingin, kita merasakan sensasi dingin atau sejuk. Yang kedua, menurut kalian apa yang terjadi pada partikel-partikel di dalam benda panas dan dingin? Pada benda panas, partikel bergerak lebih cepat dan memiliki energi kinetik yang tinggi. Sedangkan pada benda dingin, partikel bergerak lebih lambat dan memiliki energi kinetik yang rendah. Yang ketiga, bagaimana cara termometer mengetahui suhu suatu benda? Ketika suhu tinggi, zat cair dalam termometer memuai dan naik. Ketika suhu rendah, zat cair menyusut dan turun. Oke, benar ya. Dari teman-teman, apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Untuk yang penyelidikan simulasi PET, Ibu tunjuk dari kelompok Mas Novel, apakah sudah untuk yang tabel 1, 2, 3 Jalur presentasikan ya? baik Bu, untuk yang tabel 1 itu eh, yang nomor 1 suhunya 50 K, terus wujud zatnya padat, kecepatan gerakan par- kecepatan gerakan partikelnya sangat lambat atau bergetar, terus jarak antar partikelnya sangat rapat, terus keterangannya partikel hanya bergetar di tempat. Terus yang kedua itu suhu 150 K itu padat, terus lambat, lambat bergetar, jarak antar partikelnya rapat, terus getaran partikel sedikit lebih cepat. Nah, terus yang nomor 3 suhu 300 K itu bentuknya cair, terus kecepatan gerakannya sedang,
Terus cara antar partikelnya agak rapat, keterangannya partikel dapat berpindah tempat. Terus yang keempat itu 500 K, bentuk gas, itu cepat. Terus cara antar partikelnya itu renggang, keterangannya partikel dapat berpindah tempat. Terus yang keempat itu yang kelima itu 800 K, bentuknya gas, itu sangat cepat, terus sangat renggang, keterangannya partikel bergerak sangat aktif. Terus yang kegiatan dua itu membandingkan berbagai jenis zat. Yang tabel 2 itu jenis zatnya neon, wujud pada wujudnya pada 300 K itu bentuknya cair, terus gerakan partikelnya bergerak bebas, kecepatan sedang, terus pola susunan partikelnya tidak teratur atau agak rapat. Terus jenis zat yang argon itu cair, bergerak bebas, kecepatannya sedang, tidak teratur, terus agak rapat. Terus zat oksigen itu gas, bergerak sangat bebas dan cepat. Pola susun partikelnya tidak teratur dan renggang. Terus zat water itu cair, bergerak bebas, kecepatan sedang, pola susun partikelnya itu tidak teratur, agak rapat. Terus yang kegiatan tiga itu mengamati perubahan wujud zat. Untuk tabelnya perubahan wujud zat dari padat ke cair itu suhu perubahannya kurang lebih 273 K. Terus suhu perubahannya kurang lebih 0 derajat Celcius. Terus gerak partikel sebelum itu bergerak di tempat, terus gerakan partikel sesudah itu mulai berpindah tempat. Terus yang perubahan wujud cair ke gas itu kurang lebih 373 K. Terus suhu perubahannya itu kurang lebih 100 derajat Celcius. Terus gerakan partikel sebelumnya berpindah tempat. Terus gerakan partikel sesudah itu bergerak sangat bebas gitu. Baik, Mas Noval, terima kasih. Dari teman anak-anak yang lain, apakah ada yang berbeda atau sama ya? Sama, Bu. Baik, Ibu lanjut. Selanjutnya itu ada analisis data dan pembahasan. Hmm, Kalian bisa menjawab saat nomor 1 sampai 5. Ibu pilih dari kelompok Mbak Lutfi, apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, bisa dipresentasikan ya. Baik, Bu. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan satu, apa hubungannya antara suhu dengan kecepatan gerakan partikel? Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara suhu dengan kecepatan gerakan partikel. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel. Pada suhu rendah, partikel bergerak lambat atau hanya bergerak di tempat, sedangkan pada suhu tinggi, partikel bergerak sangat cepat dan bebas. Kemudian yang terakhir, nomor 5, mengapa pada suhu yang sama zat yang berbeda dapat memiliki wujud yang berbeda? Karena setiap zat memiliki titik lebur dan titik didih yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaya tarik-menarik antar partikel atau gaya antar molekul pada masing-masing zat. Zat dengan gaya antar molekul yang kuat memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mengubah wujudnya, sedangkan zat dengan gaya antar molekul yang lemah akan berubah wujud pada suhu yang lebih rendah. Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Lutfi, terima kasih sudah mempresentasikan. Untuk kelompok yang lain, apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Baik, Ibu lanjut untuk yang kesimpulan. Dari kelompok Mbak Rohamah, apakah sudah?
Mbak Rahama ada di room Zoom tidak ya? Ya, Bu. Baik, bisa dipresentasikan ya. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Kesimpulannya yaitu suhu adalah besaran yang menunjukkan tingkat panas dinginnya suatu benda yang tidak mikroskopis, menggambarkan rata-rata energi kinetik partikel-partikel penyusun benda tersebut. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik rata-rata partikelnya. Suhu berbanding lurus dengan kecepatan gerakan partikel. Ketika suhu meningkat, partikel bergerak cepat karena energi kinetiknya bertambah. Hubungan ini menjelaskan mengapa benda panas dan benda dingin terasa dingin. Termometer juga bekerja berdasarkan prinsip pemuaian termal. Perubahan volume juga menyebabkan naik turunnya tinggi zat cair dalam pipa termometer yang kemudian dapat dibaca pada skala untuk mengetahui nilai suhu. Suhu mempengaruhi wujud zat karena menentukan energi kinetik partikel. Pada suhu rendah, partikel bergerak lambat dan gaya tarik-menarik antar partikel dominan. Pada suhu sedang, partikel mulai dapat berpindah tempat. Pada suhu tinggi, partikel bergerak bebas dan lepas dari ikatan yang berbentuk wujud gas. Sudah. Baik, Mbak Rohama, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Baik, oke. Ibu lanjut ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu Ibu akan ada penguatan materi. Jadi suhu itu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukurnya itu ada termometer. Termometer itu alat untuk mengukur suhu. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada termometer air raksa, termometer alkohol, termometer digital, termometer bimetal. Selanjutnya ada termometer klinis dan termometer inframerah. Nah, selanjutnya itu skala suhu itu yang pertama ada Celcius, titik beku-nya itu 0 derajat Celcius, titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Untuk reamur itu titik beku airnya itu 0 derajat reamur, titik didihnya itu ada 80 derajat reamur. Fahrenheit itu titik bekunya itu 32 derajat Fahrenheit, titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Nah, yang terakhir itu ada Kelvin, titik beku airnya itu 273 dan titik didihnya itu ada 373. Nah, ini ada rumus konversi suhunya. Untuk Celcius ke Reaumur itu 4 dibagi 5 dikali derajat Celciusnya. Nah, untuk Celcius ke Fahrenheit itu 9 dibagi 5 dikali berapa derajat Celciusnya nanti ditambah 32. Selanjutnya ada Celcius ke Kelvin itu derajat Celcius ditambahkan 273. Selanjutnya Reaumur ke Celcius itu derajat Celcius sama dengan 5 dibagi 4 dikali derajat Reaumur. Nah, untuk Fahrenheit ke Celcius itu 5 dibagi 9. Nah, dikali derajat Fahrenheit-nya itu dikurangi 32 dulu. Nah, yang terakhir itu ada Kelvin ke Celcius. Itu rumusnya eh, Kelvin dikurangi 273. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas, dinginnya dinginnya suatu benda. Suhu juga didefinisikan sebagai ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Secara mikroskopis, suhu berkaitan dengan gerak partikel penyusun benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin cepat gerakan partikel-partikelnya. Jenis-jenis termometernya itu ada 5 tadi itu ya. Dan untuk 4 skala suhunya itu seperti yang dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya itu kuis ya. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Baik, yang pertama itu
Apa yang dimaksud dengan suhu? Ada yang B. bisa menjawab? Halo, pada udah keluar Zoom atau gimana ini? B, Bu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, benar ya. Jadi, suhu itu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Selanjutnya, nomor 2, apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Ada yang tahu? Termometer. Termometer, A. Bu. A. Oke, kita lihat ya. Nah, benar ya, termometer. Yang ketiga, ada yang tahu apa itu kalor? B. 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 Bu. Oke, kita lihat. Benar ya. Energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selanjutnya, nomor 4, apa yang terjadi pada suatu benda ketika dipanaskan? Ada yang tahu? B. B, Bu. B. Benda akan Bu. memuai. Oke, kita lihat ya. Oke, benar ya. Dan soal yang terakhir, pemuaian panjang terjadi pada zat apa? C. Padat. Zat padat. Oke, kita lihat. Oke, benar ya. Dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu Ibu akan memberikan penugasan yaitu mengerjakan soal konversi suhu yang ada di LKS. Nah, dari pembelajaran kali ini, menurut kalian apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Petnya, Bu. Oke, dari simulasi PET yang tadi itu apakah membantu saat kalian mengerjakan materi suhu dan pengukurannya? Iya, Sangat sangat Membantu. membantu. Oke, hmm, jadi nanti pertemuan selanjutnya itu materi kalor. Jadi kalian harus belajar terlebih dahulu ya, agar kalian nanti kalau ibu tanya bisa menjawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jauh. Tidak, Bu. Cukup, Bu. Belum. Tidak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat ketua kelas. Nah, terima kasih juga buat anak-anak bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.